Kenapa saya dipindah? Kenapa saya non-job? Sangka baik, Allah tahu. Itulah yang terbaik. Tidak ada baiknya orang sangka buruk. Bu, ibu, boleh bu, sangka baik sama suami. Ibu pikir gampang jadi suami. Lihat itu suami-suami kasihan. Lihat itu. Di kantor dimaki-maki sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah komandan. Datang lagi di rumah kau tunjuk-tunjuk lagi. Bodoh memang, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia komandan. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, kita dengar dulu emak-emak. Ras terkuat di bumi. Oke, salawat. Ikut ibu ya, salawat bareng-bareng. Ikut sama saya ibu. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamu ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Kau diam. Kita dengar ini bapak-bapak prajurit. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Ayo, kencang-kencang. Ayo, kau teriak memang sekarang, ha? Ayo, bareng-bareng. Yuk. Salatullah. Ala toha. Salatullah. Ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Ada juga yang tadi bilang, dia tidak hafal, tapi dia semangat juga. Alhamdulillah. Jangan, tenang, diam semua. Kita dengar yang di atas. Nah ini bapak-bapak yang di atas, jangan mempermalukan bapak pejabat. Jangan di belakangnya yang ini. Yang ini di depan. Jangan dibantu, jangan bantu. Ini di depan. Ini bos-bos semua ini dah. Kapan lagi kita kerja ini jenderal? Daripada disuruh push up. Ayo Pak Jenderal, ya. Salatullah. Salat. Salam. Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9. Mohon maaf ibu, beliau yang undang saya. Kalau saya kurang nilainya nanti kurang honorku. Pak Kasdam, saya di Makassar pernah salah menerima honor. Salah amplop saya. Biasa di Makassar satu malam biasa 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama saya ke ceramah kedua. Buru-buru saya. Dikejar sama panitia. Panitianya MC. Ustaz tunggu dulu Ustaz. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustaz. Saya tunggulah dia. Begitu datang dia sodorkan amplop. Langsung kusambar Pak Jenderal. Kan malu-malu juga kita kalau dia jamaah kan. Langsung masuk. Saya duduk di kursi mobil. Saya bilang sama sopir saya. Alhamdulillah dek dapat rezeki malam ini. Kubuka itu amplop. Begitu si amplop, astagfirullah. Salah kasih panitianya, Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Pak Kasdam, jangan dicontoh ini, Pak, ya. Ini contoh yang tidak baik ini, Pak. Ayo bareng-bareng kita salawat semua ya, bisa?
Bareng-bareng, atas, bawah, semua ya kita selawat. Boleh enggak minta tolong lampu HP-nya dinyalakan? Ayo, yang punya HP angkat HP-nya. Yang enggak punya HP pinjam temannya. Ayo. Yang punya HP. Saya doakan yang menyalakan blissnya mudah-mudahan naik pangkat segera. Yang nyalakan HP-nya dapat undangan sekolah. Yang punya utang lunas utangnya. Oh, lebih kencang lagi, boy. Ayo semua nyalakan. Yang tidak nyalakan HP-nya kita doakan dia kentut-kentut. Ayo kita mulai dari arah ke kiri. Yuk. Ayo semuanya minta tolong ya. Kita lihat yuk. Salatullah salah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil Masya Allah. Terima kasih. Disimpan lagi. Ya. Lagi simpan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Pangdam 24 Mandala Trikora yang malam ini diwakilkan kepada Pak Kasdam. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Gubernur, yang mewakili Bapak Bupati. Siapa lagi mau dihormati nih? Pokoknya yang saya hormati semua yang dibaca tadi Pak Kasdam, yang disebut satu-satu, juga saya hormati, ada yang di dalam sini tulisannya. Ya, supaya ringkas toh, daripada salah-salah namanya orang berdosa. Bapak Ibu, ulang tahun kita baru 1 tahun. Kalau anak baru belajar netek, baru belajar jalan, apa hubungannya malam ini kita berkumpul? Baru-baru saya cari ceramah belajar tadi sepanjang jalan. Oh, cocok ini. Baru-baru Piala Dunia. Saya menang. Spanyol. Tapi dibilang pendukungnya Lionel Messi. Messi berbesar hati memberikan Spanyol. Karena selama ini Messi bertanding di Spanyol. Kalah. Bagi kita orang Islam mesti mengambil pelajaran dari sepak bola itu. Lalu apa kaitannya dengan HUT Kodam kita? 1, dengar baik-baik. Sehebat apapun Yamal, sekuat apapun Ronaldo, secerdas apapun bawa bola Lionel Messi, bukanlah dia yang hebat. Siapa yang hebat? Karena Allah kasih kaki tungkainya bisa bengkok lututnya. Ya toh? Mana bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Ya toh? Ya? Berarti yang jago sesungguhnya karena Allah kasih sehat kakinya. Berarti yang mahal bukanlah sepak bola. Yang mahal kakimu masih bisa goyang. Dan adik-adik prajurit, saya yakin kamu lulus jadi tentara karena kakimu sama panjangnya. Ya ketawa, saya serius ini. Mana bisa kau jadi tentara kalau kakimu bengkok tidak sama lurus. Hormat, gerak. Baru kau sadar toh? Iya. Berarti yang mahal kaki, bukan mobil. Biar mobilmu harga Mercy, harga 2 miliar, tapi kakimu tidak bisa gerak. Yang mahal kaki. Maka ucapkan Alhamdulillahi Rabbil.
Bu, Ibu, ini ada HP-ku, Ibu. Namanya iPhone 17 Max Pro. 2 tera. Kau foto satu kampung semua di Merauke belum penuh. Begitu besarnya memorinya. 2 tera. Kameranya bagus. Apakah ini handphone yang hebat? Bukan. Mau kau saya kasih? Mana? Angkat tangan. Mana? Oke. Itu ibu yang baju coklat. Oke. Begitu saya kasih ibu langsung tuli buta. Mau kok? Woi, lihat saya. Mau? Apa? Berarti sedulur-sedulur bukan handphone yang mahal. Bukan jaringan yang mahal. Apa? Allah kasih kamu telinga dan mata yang normal, sehat. Dan saya yakin 1000% kamu lulus prajurit karena mata dan telingamu normal. Mana bisa kau duduk di sini kalau kau buta warna? Kuning kau kira coklat. Yang kau ketawa, saya serius sini. Bayangkan, biar hebat itu kamera, kamu mesti tahu cara operasionalkannya. Itu kamera saya mahal deh. Benar, lebih 100 juta tuh harganya. Biar ada uangmu beli kamera, kau harus tahu ilmunya. Berapa megapiksel kekuatannya, kameranya. Berapa kekuatan itu jaraknya dari mata kita, lensa, mau objek, mau dipoto. Kalau angin kencang begini, beda juga aturannya. Diputar-putar, zoom out, zoom in, kasih fokus, blur, dan lain sebagainya. Kalau ada uangmu nggak bisa kau pakai, foto start, saya ambil gaya. Setengah badan deh, oke. Begitu jadi, setengah badan betul, pantat ke bawah. Iya toh? Hebatnya ini mata, Allah kasih kamu gratis. Autofokus, tidak pernah blur. Bayangkan kalau prajurit, matanya ndak autofokus. Begitu mau tembak, saya dulu. Fokus dulu. Siapa dulu? Keburu ditembak kepalamu, bos. Iya toh? Hebatnya lagi di mata, Pak Jenderal, Pak Kasdam. Hebatnya di mata, Pak. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Prajurit. Bayangkan. Kalau matamu di kompleng tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istrimu. Kenapa? Lain rasanya ini malam. Oh, ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Saudaraku, adik-adikku, ini telinga. Kau lihat ini hebatnya ini telinga. Dia bisa bedakan mana suaranya komandan, mana suaranya istri. Dan bisa dibedakan mana suara istri, mana suara mantan. Bayangkan kalau istrimu menelpon, lalu kau kira mantanmu. Kau cerita semua masa lalumu, bocor sama istrimu. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi banyak nikmat kesehatan. Yang paling sering kita lupa, namanya nikmat jantung. Adek, prajurit, mau kau langsung dapat uang 5 miliar? Mau? Nah, berpikir mau kau toh? Mau? Jual jantungmu. Laku itu 5 miliar. Itulah sebabnya Allah selalu sindir kita soal kesehatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau kufuri? Jangan kau selalu merasa miskin. Bayangkan kalau semua ini disuruh bayar. Air mata disuruh bayar. Bayangkan kalau disuruh bayar ini gigi. Gigi satu pasang itu kalau kau pasang yang bagus, 1 biji 4 juta. Berapa? 32 gigi gratis. Hebatnya lagi di gigimu, dek, dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan kalau dia tumbuh seperti rambut. Gondrong semua mulutmu. Mana bisa kau jadi tentara kau? Dan kau ketawa, saya serius ini. Maka adik-adik sekalian, adik-adikku para prajurit,
Jangan kau selalu merasa miskin dari pekerjaan yang lain. Kita punya nikmat apa? Sehat. Kau mau dikasih duit 20 miliar, tapi dilarang makan nasi. Dilarang makan daging. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan berlemak. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Mau kau duitmu 20 miliar, tapi hanya ubi rebus kau bisa makan. Itu pun yang warna ungu. Hah. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Saya yakin waktu kalian sedulur-sedulur mendaftar jadi TNI, ribuan orang kau kalahkan. Allah pilih kalian menjadi anggota TNI. Maka setelah tiba di sini, jangan lagi kau pernah mengeluh. Aduh, jauh sekali. Satu kali pulang kampung 20 juta. Padahal waktu mau daftar dulu kau tanda tangan. Siap ditempatkan di mana saja. Kau tahu lanjutannya toh? Begitu kau dapat. Aduh, tempat apa ini? Bersyukur. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil. Masya Allah. Ada orang terkenal. Ibu-ibu sampai sekarang masih terkenal. Baik Islam maupun non-Muslim kenal ini orang. Kaya, kekayaannya sampai sekarang masih dikejar-kejar di Mesir. Gagah, dia raja, handsome. Namanya Fir'aun. Ya toh? Tapi karena tidak punya iman, dia hina di hadapan Allah itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun orang Maroke mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya toh? Padahal dia raja, terkenal, banyak duitnya. Tidak ada orang, komandanmu saja kau bilang Fir'aun komandan. Oh, disuruh push up kau sampai pagi. Iya. Sebaliknya, ada orang, dia budak, bukan pembantu. Kalau pembantu digaji, budak, namanya Masita. Tapi punya iman, dia dimuliakan oleh Allah. Direbus satu keluarga oleh Fir'aun karena mempertahankan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Fir'aun bukan Tuhan tapi dia raja. Direbus anaknya, direbus suaminya, direbus Masita. Tapi Masita berkata, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nak, saya cinta kau nak. Suamiku saya sayang kamu. Tapi cintaku kepada kalian tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Goodbye my daddy. Itu tambah-tambah saja itu. Bukan tidak ada dalam buku itu, tidak ada. Akhirnya Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Sampai detik ini betapa banyak perempuan namanya Masita. Berarti yang penting iman. Itulah sebabnya Pak Panglima menyadari ini, maka dibikinlah tablik akbar malam ini. Untuk apa? Memperbaiki iman kita. Karena tubuh yang sehat, kalau imannya rusak, senjatanya bisa mematikan orang yang baik. Tubuh yang sehat, pegang senjata, tapi imannya lemah, maka bisa jadi senjatanya dipakai merampok negara. Ini penting, ini iman. Maka kita berkumpul di sini bukan karena mau lihat das atletik. Apa kelebihannya ini Ustaz? Kau tengok, pendek, hitam, ceper. Saya sakit hati kalau lihat tentara ceper. Betul Pak. Pak Kasdam dulu waktu saya tamat SMA, kan saya daftar tentara Pak. Akabri waktu itu namanya. Di depannya itu Jalan Garuda. Depan Pertamina. Begitu tes fisik, tidak lulus saya Pak. Ceper. Waktu saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus Pak. Sekarang dia polisi. 2 bunga di sini. Reserse dia di Polda Surbar. AKBP. Saya lulus pakai dia pakai baret merah karena dia reserse. Saya lulus jadi ulama pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, saya ceramai semua ini tentara di sini. Iya. Nah, pertama hikmah selalu bersyukur dengan
kesehatan. Bersyukur karena sehat kalian menjadi prajurit. Andai saja Allah tidak memberikanmu kesehatan, kamu tidak ada duduk di sini. Bisa jadi kau ada di kampungmu benar tidak jelas masa depan. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kita jauh, mana ada pekerjaan dan ada masalahnya. Kau pikir semua orang enak? Enggak. Enak itu tergantung sudut pandang. Presiden bilang, enak betul jadi tukang cukur. Biar di bawah pohon bisa tidur. Enak betul jadi tukang cukur. Semua kepala bisa dipegang. Biar kepala presiden pun bisa dipegang. Ya. Tapi kata tukang cukur, enak betul jadi panglima. Kemana-mana dikawal. Enak tergantung sudut pandang. Mana ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat waktu kita kuliah. Apa masalah kita, Pak? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya. Enggak, mau jadi tentara. Sudah jadi tentara selesai masalahnya. Mau jadi komandan. Sudah jadi komandan selesai masalahnya. Mau jadi panglima. Sudah jadi panglima selesai masalahnya. Belum. Mau jadi bintang 3. Sudah selesai bintang 3. Pensiun. Tidak ada masalahnya. Kalau dia jalur sipil, sudah jadi pegawai, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, muncul lagi masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Udahlah. Tidak ada masalahnya, Pak. Ini yang ceramah, banyak juga masalah saya, Pak. Apalagi setelah saya viral, banyak sekali janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Suami saya baru meninggal. Saya kasihlah doa, baca ini Bu. Setelah lama-lama tenang, bilang Ustaz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ini. Yang jenderal-jenderal ini semua besar juga masalahnya. Apa masalahnya paling besar? Takut sama istrinya. Mana ada jenderal tidak ada takut sama istrinya. Bohong itu. Tak ada. Dia bilang teman saya, bukan kami takut sama istri Ustaz. Cuma istri lebih berani dari kami Ustaz. Mana dia bilang? Tidak ada orang Pak. Semua kita punya masalah. Pekerjaan pun ada masalah. Maka bukan masalah yang jadi masalah. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah itu. Cara mengatasi masalah itu dengan menerima takdir Allah bahwa inilah yang terbaik. Dulu saya gagal jadi tentara, masalah, tapi ternyata inilah yang terbaik Ustadz Dasat, bukan jadi tentara. Kalau adik-adik sekalian ditempatkan di sini, itulah yang terbaik, cuma kita yang tidak tahu. Kalau di sini ditempatkan, insya Allah dia bisa lihat bumi Indonesia dari perspektif timur Indonesia. 1. Bersyukur. 2. Sepak bola. Sejago-jagonya Lionel Messi, Ronaldo, Yamal. Tapi kalau dia sendiri melawan PSM, kalah Lionel Messi. Pak Kasdam, sehebat-hebatnya Argentina, Spanyol, semua pernah kalah di Piala Dunia. PSM Pak tidak pernah kalah di Piala Dunia. Sampai detik ini PSM tidak pernah kalah. PSM, sepak bolanya orang Makassar Pak. PSM meskipun sampai sekarang melawan satu orang Lionel Messi, pasti hancur Lionel Messi. Artinya apa? Hebat sebuah kesebelasan karena dia kompak. Bersatu. Sepak bola ada namanya playmaker. Ada penyerang. Ada sayap kanan. Ada sayap kiri. Ada pelatih. Ada gawang. Meskipun mereka berbeda posisi. Berbeda tempat. Satu tujuan. Ciptakan gol. Tidak peduli siapa yang cetak. Yang penting cetak ke gol. Itulah persatuan. Kadangkala persatuan rusak dalam kesebelasan kalau ada yang merasa lebih hebat dari yang satu. Penjaga gawang jangan anggap remeh. Biar jago kalau tidak ada penjaga gawangnya. Siapa jaga gawangmu? Hah? Penjaga gawang juga tidak boleh merasa lebih hebat daripada
yang lain. Jangan pikir saya yang jaga gawang. Enggak, semua jago. Itulah sebabnya dalam organisasi disebut organisasi. Ini tentara ini, Kodam ini, organisasi namanya. Organisasi itu menurut ilmunya ada bagian-bagian satu dengan yang lain menyatu, saling mempengaruhi. Kalau satu bagian rusak, yang lain ikut merasakan. Pasti rusak. Dan yang bisa merusak persatuan kita adalah kesombongan. Sombong. Jangan merasa kita kasdam mau sombong. Bapak bisa jadi kasdam karena ada prajurit. Bayangkan kalau Bapak tidak punya prajurit. Saya kasdam. Aduh, sudah sakit itu Bapak itu. Ya. Kalian juga prajurit, jangan melawan. Kalian bisa jadi prajurit karena ada komandan. Kalau tidak ada komandanmu, siapa yang ngarahkan kamu? Maka yang hebat, masing-masing punya tanggung jawab, laksanakan tanggung jawabmu. Itulah persatuan. Paling sederhana, Kodam ini ibarat kendaraan. Mobil yang mau menuju kemana? Indonesia emas. Dalam kendaraan ada ban, ada sopir, ada rem, ada bensin. Tidak boleh ada yang merasa lebih jago dari yang lain. Bayangkan kalau mobil ada satu bagian merasa lebih jago, maka yakin mobil itu pasti tidak jalan. Apa dia bilang bensin? Kalau bukan karena saya, tidak jalan ini mobil. Tersinggung rem. Dia bilang, ya silakan kau penuh tangkimu. Kalau perlu bawa kau juga jerigen. Tapi pakai tidak ada rem. Mau kau naik mobil tidak ada rem. Apa? Hah? Tersinggung juga setir. Dia bilang, kau kira jago? Gas mako pale. Tapi tidak ada setir. Ayo, begitu mestinya kita di sini. Di Papua Selatan ini, kadangkala bisa rusak kalau kita ada merasa lebih jago dari yang lain. Tentara jangan merasa lebih jago dari sipil. Tentara jangan merasa mengintimidasi pribumi. Orang-orang yang di sini. Pendatang jangan merasa lebih jago daripada orang yang ada di sini. Penduduk lokal. Kalian pendatang mesti bersyukur. Kenapa? Karena penduduk lokal berjiwa besar menerima sampean. Kalian orang Bugis, jangan merasa saya orang Bugis. Bukan, kalian orang Papua, berasal dari tanah Bugis. Tinggal dan lahir besar di tanah Papua. Kalau ada yang merasa lebih sombong, itulah yang potensi merusak negara kita. Anggota DPR jangan kau sombong, kamu jadi anggota DPR. Kenapa? Karena kau dipilih. Ada anggota DPR hadir di sini? Ada? Oh, 1 biji. Ini saya biasa, memang saya jengkel lihat itu anggota DPR kadang-kadang. Ya untung ada hadir Pak. Coba lihat, di mana-mana saya ceramah kalau ada ulang tahun kota, ulang tahun kabupaten, ulang tahun provinsi, ulang tahun jarang sekali mau hadir. Padahal kalau mau dipilih biar tidak diundang datang juga. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis, pilih saya, sama-sama orang Jawa. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Banyak begitu di sini. Ya kau salah, kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena 300.000. Makan mako itu. Apa sih susahnya mereka datang? Kita berkumpul. Nyatu kita wakil rakyat dengan tentara. Kita lihat prajurit kita. Katanya sibuk. Tidak mungkinlah bersamaan sibuknya itu yang berapa orang. Saya heran Pak. Di mana-mana saya ceramah. Jarang memang dewan yang mau hadir. Tapi kalau mau dipilih datang lagi. Biar tidak diundang datang ya Pak. Ya Pak. Maka lihat-lihat mukanya. Jangan lagi pilih orang yang seperti itu. Jangan ketawa. Saya serius ini bos. Nah. Bersatu Pak. Persatuan itu penting. Dalam Islam. Pernah Nabi tanya. Atadruna manil muflis. Saudara-saudara sekalian. Kau tahu tidak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Sahabat menjawab, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji.
Bayar zakat, dia bayar zakat. Lalu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Itu diancam oleh Nabi bangkrut. Kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Dia baik solatnya, baik puasanya, baik hajinya. Kok bangkrut? Kata Nabi, iya, hablum minallahnya baik, tapi hablum minasnya rusak. Hablum minallah, dia store. Ya Allah, ini solatku. Datang tetangganya. Tunggu dulu, saya pernah tetangga itu di Merauke. Dia serobot tanahku. Dia ambil tanahku 2 meter. Saya mau lapor, dia berteman sama aparat. Saya pasrah. Akhirnya tanah saya gara-gara diserobot. Setiap musim hujan banjir rumah saya karena gotku diserobot. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil sholatnya 20 tahun. Sudah habis itu sholatnya 20 tahun. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi. Saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan kampung. Tuh gara-gara dia. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya 20 tahun. Habis sholat, habis puasa, habis amal-amal yang lain. Masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah. Pernah saya sama-sama caleg. Saya dibenci orang gara-gara fitnah yang disebarkan. Akhirnya habis saya punya sawah gara-gara dia itu. Bangkrut saya, minta keadilan. Ini orang tadi, dia bilang, bagaimana lagi caranya? Sudah habis amalku. Tidak ada lagi amal untuk bayarnya. Kata Allah, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah yang bangkrut. Ibu-ibu, yang menyebabkan orang persaudaraan putus, sombong. Apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Apa yang mau disombongkan? Ini depan kita semua. Merasa pejabat. Ada masanya Pak, pasti pensiun. Pasti mutasi. Pasti pensiun. Ini penceramah karena ini mau sombong karena populer. Apa kau mau sombongkan dasat? Kau jadi penceramah karena ada yang dengar. Coba kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang dengar. Lewat Pak Kasdam, sudah beleng-beleng itu Ustaz sana. Apa kita mau sombongkan? Apa yang kita mau sombongkan? Maka kesombongan adalah satu hal yang bisa memutuskan tali persaudaraan. Apalagi yang menyebabkan tali persaudaraan putus? Sakwa sangka. Ini sakwa sangka Pak. Jangankan satu kantor, jangankan satu wilayah, rumah tangga aja tidak pernah bahagia kalau dia sangka buruk. Ini ibu-ibu nih. Selalu sangka buruk sama suaminya. Ibu, mau tanam perasaan? Sangka baik. Telepon suamimu tidak jawab. Oh, lagi sholat duha ini. Tanam perasaanmu. Telepon lagi tengah-tengah hari, tidak dijawab. Oh, lagi meeting sama komandan. Telepon lagi, tidak dijawab juga. Oh, dia lupa HP-nya ini. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantiknya. Oh, berarti dia lagi nge-grab. Enak kan perasaan kalau begini? Iya toh? Saya dimutasi. Kok non-job? Allah tahu. Oh, sangka baik saja. Tidak ada orang yang bahagia kalau dia bersakwa sangka. Sangka baik. Kenapa saya dipindah? Kenapa saya non-job? Sangka baik. Allah tahu. Itulah yang terbaik. Tidak ada baiknya orang sangka buruk. Ibu, sangka baik sama suami. Ibu pikir gampang jadi suami. Lihat itu suami-suami kasihan. Lihat itu. Di kantor dimaki-maki sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah komandan. Datang lagi di rumah kau tunjuk-tunjuk lagi. Bodoh memang. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia komandan. Tidak ada baik. Lihat itu kasihan suamimu mukanya kasihan. Ya. Kau maki-maki. Kau hina. Masya Allah. Sangka baik saja. Orang yang selalu memutus silaturahmi. Penyebabnya adalah sangka buruk. Sangka baik saja. Coba orang kalau sangka buruk. Dalam rumah tangga. Coba lihat ya. Contoh cerita ini. Cerita. Ada orang 5 tahun sudah suami istri tidak punya anak. Dia datang ke dokter ahli kandungan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Masuk dulu. Masuklah suami istrinya. Periksa.
Alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Diteleponlah suaminya. Pak, Alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, Alhamdulillah. Tapi tolong jangan cerita Bu ya, nanti malu lagi kita. Baik Pak, ini rahasia berdua. Oke, kau juga jangan cerita Pak ya. Iya. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini PLN? Oh, langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi yang cerita. Datang suaminya, Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Sayang, kau pembohong memang. Apalagi itu masalahmu. Kenapa PLN tahu? Pasti kau yang cerita. Bukan, demi Allah. Kau bohong. Nah, kita ini berdua. Pergilah suaminya marah-marah di kantor PLN. Ada apa kau tahu istriku PLN? Terlambat 2 bulan. Ada apa kau bisa tahu? Dia bilang, ada catatannya Pak. Ini catatannya. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Terpaksa pakai lilin Pak. Inilah kalau sangka buruk. Jangan pernah bersangka buruk. Ketemu komandan tidak disapa, sangka baik. Barangkali komandan habis operasi matanya. Di jalan ada buru-buru, kita tersemprot air. Oh, barangkali dia ditelepon istrinya suruh cepat pulang. Ya, pulang cepat. Oh, akhirnya tidak lihat lagi rambu-rambu. Sangka baik. Orang yang sangka baik, insya Allah hidupnya akan tenang. Sangka baik. Kalau sangka buruk, putus persaudaraan. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kemudian berikutnya, yang bisa menyebabkan putusnya persaudaraan ini. Serakah. Bahasa Bugisnya mangoah. Itu waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada manusia, kepalanya, tangannya tangan manusia, badannya badan manusia, tapi mukanya monyet. Nabi tanya Jibril, siapa itu? Itu umatmu yang punya sifat seperti monyet. Apa sifat monyet? Coba lihat adik-adik itu monyet. Kasih pisang, makan. Kasih lagi, penuh temboloknya. Kasih lagi, pegang kanan. Kasih lagi, pegang kiri tangannya. Kasih lagi, kaki kanannya lagi pegang. Kasih lagi, kaki kirinya pegang. Kasih, masih dia rebut temannya. Penuh mulut, penuh tangan, penuh kaki. Temannya ambil, masih direbut. Monyet. Serakah. Komandan, bagi-bagi ke anak buah. Mana berani kesini anak buah menyatakan sikap? Enggak. Tapi kitalah yang komandan harus mengerti. Kalau ada rezeki, bagi-bagi. Kalau tidak ada, disampaikan. Orang Bugis, filosofinya komandan begini. Pada ini, pada elok. Si patuo, si patokong. Mali, si parappe. Malilu, si pakainga. Ini yang saya katakan tadi. Cedde, tak, mega, dibagi-bagi. Kalau ada sedikit, masing-masing sedikit. Kalau ada banyak, kita bagi-bagi lagi. Kalau ini kita terapkan, apapun sikap prajurit pasti dia dukung sepenuh hati komandannya. Kenapa? Komandan tidak kenyang sendiri. Tepuk tangan aja dia takut, Pak. Itulah tentara. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan serakah. Serakah tidak ada orang senang. Nah, sekarang lagi, apa cara mendapatkan persaudaraan? Tidak ada paling bagus merapatkan persaudaraan amanah dari Panglima tadi. Ada 3 poin. Kenali, datangi, layani. Kalau ini kau amalkan adik-adik sekalian, aman. Datangi. Kau datang, ada buat tangan, alhamdulillah. Tidak ada, senyum. Senyum. Tentara yang baik bukanlah tentara yang ditakuti. Prajurit yang baik bukanlah ketika mau datang warung kopi orang semua stres. Ada lagi. Bukan itu. Tentara yang baik bukanlah ketika dia duduk semua orang tegang. Tentara yang baik, begitu dia datang anak-anak pun tersenyum menyambutnya. Prajurit yang baik kehadirannya membuat orang bahagia. Prajurit yang baik di mana dia ditempatkan dan dia pergi, semua orang meneteskan air mata atas kepergiannya. Itulah prajurit yang baik.
Adik-adik sekalian, tokoh TNI kita namanya Panglima Sudirman. Adik tahu Sudirman? Waktu masa penjajahan, ginjalnya tinggal satu. Sakit ditanduk kemana-mana. Tapi dia memimpin perlawanan mengusir penjajah. Padahal dia dalam keadaan sakit. Apa? Karena dia sadari bahwa kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri. Itulah prajurit yang baik. Jenderal Sudirman sakit, tapi dia mempertahankan Republik Indonesia. Lalu kenapa kita prajurit yang sehat justru kadangkala merongrong negara kita sendiri? Mohon maaf, tidak enak didengar. Tapi mesti disampaikan. Mesti disampaikan. Jangan sampai prajurit kita dibawa setengah mati menghadapi rongrongan. Tapi atas-atasnya setengah mati bagi-bagi proyek. Mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Mumpung ini baru tahun pertama Republik ini. Baru tahun pertama. Jangan sampai. Kalau mau lihat loyalitasnya anak buah kita, dia harus diperlakukan secara seadil-adilnya. Tenang, saya bela kau. Nah. Tapi kalau prajurit diperlakukan aniaya, tidak selayaknya. Dia loyal di depan bapak, tapi mencari kesempatan kapan dia bisa jatuhkan. Kesetiaannya tidak hakiki, dia hanya hayali. Tapi saya yakin adik-adik yang hadir di sini, loyalitasnya bukan kepada komandannya, tetapi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan boleh silih berganti, tapi Sabta Marga harus tetap di dada. Ibu-ibu, suamimu bisa hebat kalau hatinya tenang. Dan ketenangan itu ada pada istri. Suami, kalau istrinya bikin tenang, insya Allah dia juga tenang dalam bekerja. Kalau baru 1 jam dia pergi, kau sudah telepon, di mana kau? Pulang kok? Bagaimana enaknya perasaan seperti itu? Maka istri yang baik selalu memberikan motivasi positif kepada prajurit. Percaya, prajurit yang hebat sesungguhnya itu juga campur tangan istri. Saya rasakan, saya bisa ceramah begini Bu, karena istriku soleha. Mana bisa saya ceramah kalau diteror sama mamanya Cek? Baru saya berduduk, pulang kok, cepat kau pulang. Tunggu dulu bocah, pulang kok. Kenapa? Kesetrum anakmu. Mana bisa lagi saya ceramah? Maka istri yang baik, bagaimana pesannya Nabi? 1, tutur kata yang lembut. Assalamualaikum sayangku. Datang suamimu capek, ngejar teroris, capek dia, kasihan, duduk dia di sampingmu, kau peluk lagi dia ngeluh, begitulah bang, memang beginilah, masih bersyukur abang punya kerja. Gimana saudara kita yang pengangguran sampai sekarang, anak 2 ndak jelas rumahnya, alhamdulillah kita jelas rumah bang, alhamdulillah. Masih ngeluh, ibu pegang, ibu peluk dia baik-baik, lalu selalu menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaan itu, Bu. Masya Allah. Marah, dia marah-marah, Ibu. Jangan update status. Bertengkar, update status. Tak kusangka kau prajurit seperti itu. Malu kesatuan. Ini bertengkar, hamil lagi. Kalau suami marah, jangan menghinanya. Suami tidak bertanggung jawab, jangan mempermalukan di medsos. Ibu sindir saja sambil menyanyi. Pulangkan saja aku pada ibu. Atau lihatlah tanda bekas tampar
sering kau lakukan menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu? Kau sah. Saya yakin ibu-ibu tua semua di sini, Bu. Karena ini lagu-lagu zaman dulu, mama-mama. Tapi masih baiklah ini lagu, Bu, daripada itu Cikampek, Tasikmalaya, putar ke kiri, Nana, putar apa itu? Masih lebih baik lagu zaman dulu. Bapak-bapak juga, kalau istri ngomel jangan kau sakiti. Lihat itu istrimu. Lihat istrimu. Dia tinggalkan tanah kelahirannya. Dia tinggalkan bapaknya yang lagi sakit karena mengikuti suaminya yang lagi tugas di tanah Papua. Lalu kau datang di sini menghinanya. Sama dia minta duit kau bilang, tenang ibu, saya bela kau. Hah? Kau alasan rapat. Ternyata kau pergi merapat. Kau tulis di HP-mu komandan 1, komandan 2, komandan 3. Kalau istrimu minta kau bilang tidak ada. Teman selingkuhmu, tenang deh, gampang. Istriku suka ngomel, Ustaz. Jelek pula. Ya takdirmu. Kenapa kau terima? Dia jelek, Ustaz. Ya itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Mau tahu dapat perempuan setia? Kata Nabi, 2 penyebabnya istrimu suka ngomel. 1, jarang kau puji. Maka puji istri. Hebatnya itu memuji. Dengar adik-adik sekalian. Boleh bohong untuk memuji istri. Boleh. Kau makin cantik, Dek. Padahal dia makin jelek. Malah kau dosa kalau kau terlalu jujur. Kenapa kau tambah jelek, Dek? Kau sakiti perasaannya. Boleh kau bohong. Kau makin cantik, Dek. Tak tahu setiap saya pulang rumah rasanya aku merindukanmu selalu. Waduh. Boleh kau bohong. Dan hebatnya itu perempuan. Biar dia tahu dibohongi, tetap dia senang. 2. Dengar ini baik-baik adik-adik sekalian. Penyebab perempuan istrimu suka ngomel. Karena kau tidak kasih hadiah. Kau tugas ke sana, pulang 2 minggu baru datang, kasih hadiah. Bawa hadiah meskipun itu nasi bungkus. Yang penting ada hadiah. Kasih hadiah. Benar, Bu? Kau tidak percaya, dengar. Kau tidak percaya, dengar ini. Ibu-ibu, biar suami tidak pula, yang penting ada kau dengar. Kau dengar, uangmu dia cari. Ini masalahnya kau ndak pulang, ndak kasih hadiah, ndak memujinya pula. Lah kau berharap suami istrimu seperti bidadari sorga. Akhirnya dia jadi bidadari. Bidadari apa? Bidadari pencabut nyawa. Dengar adik-adik sekalian, puji istri, kasih hadiah. Meskipun hadiah seadanya. Saya pernah pulang ceramah lama, saya bawakan istri saya mamanya cek emas. Tebal. Saya kasih ini hadiah sayang. Berkaca-kaca matanya. Terharu dia bilang, ayahku saja belum pernah kasih si hadiah begini, Ustaz. Lama-lama saya lagi duduk-duduk, beberapa hari kemudian dia datang. Dia lempar ke depan saya. Ternyata palsu kasih saya. Benar, Bu. Langsung saya peluk dia, saya bilang, Dek, di mana lah saya mau dapat emas tebal begitu. Meskipun itu palsu, yang penting cintaku murni 24 karat. Langsung senyum. Ya, ibu juga kalau kau dikasih hadiah suamimu, hargai. Meskipun kau tidak senang, tapi hormati, itulah bentuk cintanya. Kalau kau mau jadi kaya, salah kau milih jodoh, milih tentara. Kalau mau kaya, kau milih pengusaha.
Yang jadi masalah pengusaha enggak mau sama kamu. Makanya kau syukuri ada prajurit yang menjemputmu. Iya. Balik nanti ini saling memaafkan. Ya. Kalau istri suka mengeluh deh, kenapa kau selalu pergi seperti saya? Istri suka, kau berjalan, baru jalan lagi. Saya peluklah dia sambil menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku demi kau terpaksa. Masya Allah, coba kalau itu lagu. Tenang perasaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku sekalian prajurit. Rumah kita memang barangkali rumah dinas kita belum layak. Apa boleh buat? Terima dengan lapang dada. Setidaknya kalau rumah kita, rumah asrama kita tidak layak. Rumah-rumah pejabat, anggota DPR mewah-mewah. Paling tidak kalau kita rumah tidak bagus, kita bahagia, masih bisa bersyukur kita. Melihat orang kaya yang selalu begaduh, bertengkar, kita masih bilang sebut sama istri, Dek, meskipun rumah kita sempit begini, tapi alhamdulillah lapang dada kita punya di rumah. Saling menghormati suami istri. Mereka kaya, rumahnya besar, tapi saling menghina, tidak pernah saling menghormati. Enak. Jadi masalah, asrama sudah kecil. Makan tidak pernah enak. Istri jelek, suami kasar, bertengkar tiap hari. Apalah gunanya kau berumah tangga? Sudah miskin, gaji seadanya, tidak punya jabatan, begaduh terus. Untuk apa kalian berumah tangga? Kalau kita jabatan tidak ada, harta juga tidak selayaknya yang kita mau, tapi kita bahagia, paling tidak kita punya sakinah, ketentraman jiwa yang banyak orang kaya tidak miliki. Maka adik-adik sekalian, mari rumah tangga kita mulai akur ini. Prajurit bisa kerja dengan baik, tentara bisa mengabdi negara dengan baik, kalau istrinya bikin tenang. Istri bikin tenang kalau suaminya kasih hadiah dan pandai memujinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ulang tahun pertama, Pak Kasdam. Saya tidak melihat prajurit di sini. Saya melihat ini adalah anak-anak bangsa yang meninggalkan tanah airnya, tanah kelahirannya, meninggalkan anak istrinya, datang untuk berdiri di tanah Papua, menjaga NKRI. Saya berdoa, mudah-mudahan patroli adik-adik prajurit, langkah-langkah kakinya menjadi amal. Kerinduannya kepada keluarga yang jauh, Allah catat dan pertemukan di sorga kelak. Gaji-gajinya yang belum memadai, kita doakan Allah cukupkan di tempat lain. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu yang terbatas. Belum puas? Ibu pikir saya lelaki pemuas? Astagfirullah. Adik-adik prajurit, kodam kita ini namanya Mandala Trikora. Bukan sembarang nama. Cerita sejarah Mandala Trikora, 3 komando rakyat untuk merebut tanah Papua dari propaganda penjajah memisahkan diri dari Republik Indonesia. Alhamdulillah, prajurit-prajurit dulu berhasil mempertahankan ini. Mari jaga tanah Papua dengan 3. Kalau dulu Trikora 3 komando rakyat, maka saya tidak bercerita soal itu. Jaga tanah Papua ini dengan 3 juga. Pertama, dengan iman. Apapun agamamu, jaga tanah Papua ini dengan imanmu. Mau Muslim, non-Muslim, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, kita berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kita orang Islam, diajarkan oleh Nabi, hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Anda mati karena mempertahankan hakul yakin, Anda jihad fisabilillah. Tidak usah ke Palestina. Bahasa Arab aja kau tidak tahu. Lebih.
tanah Papua. Jaga dengan iman. Yang kedua, amal. Amal. Amal itu tingkah laku. Perbuatan baik. Perbuatan baik, minimal kita sedekah. Sedekah itu tidak selalu duit. Sedekah itu bisa jadi senyum. Menyapa. Kalau Anda tahu di sana, orang-orang sana tidak senang warna-warna kita, kita pakai warna yang mereka senang. Dengan amal, kita datang dengan senyum. Jangan datang dengan menakutkan. Senyum. Senyum adalah bagian dari ibadah. Dan senyum itu, adik-adik tahu senyum? Tahu senyum? Kau tengok baik-baik muka saya. Lihat dulu, lihat baik-baik. Saya ajar kau senyum. Senyum begini saja. Jadi nih, tidak perlu biaya. Jadi, dan senyum bagian dari sedekah. Yang ketiga, dengan ilmu. Iman, amal, ilmu. Saya tahu adik-adik sekalian, sekarang ada namanya ChatGPT. Sekarang ada namanya AI atau AI, Artificial Intelligence. Belajarlah di situ. Semua ada, hanya orang malas sekarang yang tidak bisa pintar. Adik-adik sekalian belajar. Belajar ilmu humanis, belajar ilmu politik, belajar ilmu dagang. Allah janjikan orang yang punya ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Mana buktinya? Kau tengok saya. Coba lihat. Kecil. Tapi bisa sampai di sini. Apa karena saya gagah? Tidak. Apa karena saya kaya? Bukan. Tapi kenapa? Saya punya ilmu. Allah angkat derajat saya. Hebatnya lagi, rezekinya orang berilmu gampang. Kalau gaji kita tidak memungkinkan, belum sesuai harapan, belajar cari kerjaan yang baik, yang ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Jangan sandarkan semuanya sama gaji saja. Kalau sama gaji saja, apa kita miskin? Tidak. Bukan karena gaji tidak cukup, tapi karena gaya hidup. Ibu-ibu, orang dulu malah tidak jelas gajinya. Tapi bisa punya tanah, bisa punya rumah, bisa punya tabungan. Kenapa? Gaya hidupnya memang sederhana. Orang dulu kalau melahirkan tidak pakai popok anaknya. Sekarang pakai popok. Popok aja ratusan ribu. Coba kalau ratusan ribu itu ibu belikan gizi untuk anak. Ngapain pakai popok? Orang dulu tidak pakai popok toh. Apa dia pakai? Kain. Dikasih plastik. Kok kencing 10 kali tidak apa. Pakai plastik. Kalau ibunya bagus, tiap kencing dia ganti. Kalau ibunya malas, dia biarkan anaknya berenang sampai pagi. Saya dapat itu kecil semua. Iya toh. Ibu-ibu dulu tidak pakai susu kaleng. Susu kaleng ratusan ribu. Gaji suamimu terbatas. Apa maknanya Ustadz? Kalau gaji suami tentara 6 juta, gaya hidupmu 5 juta. Supaya kau tidak pinjol. Ini yang jadi masalah. Gaji suami 6 juta, gaya hidup 10 juta. Minjam kiri kanan. Coba kalau tidak pakai susu kaleng. Ngapain pakai susu kaleng? Susu kaleng berapa harganya? Mesti dibelikan dotnya. Cuma satu. Tidak, dibeli 5 dot. Sudah itu dibeli lagi botolnya. Sudah itu dibeli lagi tempat botolnya. Tapi coba kalau pakai ASI. Air susu ibu. Tidak beli. Higienis, praktis, ekonomis. Jadi selesai. Lebih airnya kasih sebagian bapaknya. Iya toh. Ini mau pakai popok, mau pakai susu kaleng. Gaji terbatas, akhirnya apa? Salah-salah rumah tangga kita. Jelas ibu? Mau lagi lihat. Ibu-ibu dulu, istri-istri prajurit dulu, betul gajinya seadanya, tapi dia bisa nabung, bisa beli rumah di kampungnya. Kenapa? Piring paling dia punya panci 3. Untuk masak. Untuk air. Goreng 3. Dan rajin masak tuh ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu 17 pancinya. Anti gores lah. Dan tidak masak. Banyak. Saya bingung lihat mama-mama sekarang. Banyak pancinya tapi tidak masak. Di mana disimpan pancinya? Bukan di dapur. Di depan ruang tamu.
Mau dilihat, oh, teflon, anti gores, menggoreng tanpa minyak. Mana ada menggoreng tanpa minyak? Tidak masuk akal. Ini namanya, Bu, bukan tidak ada rezeki dari Allah, tapi gaya hidup. Minta sama suami, Pak, belikan saya jilbab. Bagi suami tidak ada masalah dibelikan jilbab. Yang jadi masalah setelah beli jilbab, tambah masalah. Sudah dibelikan jilbab, Pak, masa tidak serasi bajuku? Dibelikan kau lagi baju. Sudah beli baju, masa tidak ada dompetnya? Gak. Ma ibu, tidak ada suami yang mau lihat suami istrinya sengsara. Semua mau baik. Tapi apa boleh buat? Gaji prajurit terbatas. Maka caranya syukuri. Cara syukurinya ibu harus pandai. Mana kebutuhan, mana keinginan. Ngapain pakai jilbab, beli jilbab 20. Sekali keluar memang ibu pakai 3. 2 aja orang bilang gila. Coba. Kalau ini kita amalkan, insya Allah gaji 7 juta cukup. Tapi kapan tidak pandai menyikapi, 15 juta pun pasti kurang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingin berlama-lama tapi waktu terbatas. Masih bisa Ibu? Masih tahan 2 jam? Betul? Saya yang tidak tahan. Cukup ya, insya Allah kita doakan. Mudah-mudahan tahun depan, ulang tahun yang kedua kita masih umur sehat, umur panjang, bisa lagi datang ke sini insya Allah. Demikian, selamat ulang tahun pertama, Kodam 24, Mandala Trikora. Mudah-mudahan prajuritnya sehat walafiat. Menjaga NKRI jadi amal. Komandan-komandannya ditunjukkan yang hak adalah hak. Dan berikan kesanggupan melaksanakan yang hak itu. Dan ditunjukkan yang batil adalah batil. Dan berikan kesanggupan oleh Allah memberantas dan memerangi kebatilan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas layanan dan undangannya. Mudah-mudahan berkah di sisi Allah dan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa agama diajarkan al-jannatu takhta aqdamil ummahat? Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Coba itu contohnya. Digendong bersusah payah, dari tadi itu hadir, kepanasan, tidak pulang. Untuk apa? Karena mau dengar dakwah. Dan mau dengar dakwah sayang juga sama anak. Makanya adik-adik sekalian, ketika Anda durhaka sama ibumu, maka jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Dengar ini cewek-cewek, sopan sama cowoknya, kurang ngajar sama mamanya. Kalau mamanya yang kasih tahu, apa sih mama tahu, itu kan dulu. Sekalinya cowoknya aja, iya deh bang, terserah abang aja deh, saya ikut, mana yang baik. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Itulah makanya. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Tidak perlulah kau kursus kiri kanan. Muliakan orang tuamu, Allah yang angkat derajatmu. Itu janji Allah. Biar kau sekolah tinggi-tinggi, tapi kau tidak hargai bapakmu, kau hina orang tuamu, bisa jadi kau dapat kerja, tapi kerjaan yang kau dapat makin jauhkan kau dari agama. Bisa jadi perusahaanmu lancar, tapi perusahaanmu justru menyeret kau masuk gampang neraka. Ada orang tidak cerdas, tidak terlalu berkualitas dirinya, tapi dia muliakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya. Maka adik-adik, muliakan orang tua, enak hidupmu. Itu tadi model anak sekolah. Kalau kita model yang sudah punya istri, bagaimana modelnya Ustadz durhakanya? Takut sama istrinya. Dapat rezeki, suaminya bilang, Bu, sudah lama kasihan ini nomor antrinya bapak, mau haji tidak dapat-dapat, ini ada kasihan duit, bagaimana kalau kita kasih umroh dulu ibu, bapak kita kasih umroh dulu di kampung. Apa langsung dia bilang istrinya, apa? Bapakmu terus.
Apa? Mamamu terus. Langsung dia bilang suaminya, sudah Bipalek, terserah kau. Ada begitu di sini? Ada. Beleng-beleng. Apa kau mau takut sama istrimu? Uangmu semua dia kau ambil semua. Jangan takut sama istri, Pak. Bapak tidak bakal bahagia dalam hidupmu kalau kau lebih takut sama istrimu untuk membahagiakan orang tuamu. Nah. Makanya hidupmu susah dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kurang ngajar sama ibumu. Maka bilang sama istrimu, jangan coba-coba sakiti perasaan ibu saya. Kalau kau lukai perasaan ibu saya bawa kau ke pengadilan agama, saya ceraikan kau baik-baik. Kan saya bilang sama mamanya, cek istriku di rumah, boleh kau marah-marah sama saya, boleh kau tutup pintu, yang penting tidak kau kunci. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau pernah hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Begitu deh. Hah? Ada di sini takut sama istri? Jangan, Pak. Itu yang membuat ibu juga kalau mau bahagia rumah tanggamu, muliakan mertuamu. Datang mertuamu dari kampung, dari Sulawesi Selatan, hormati. Jangan baru duduk mertua dia bilang, kapan ki pulang, Mak? Bawa ini, kasihan itu orang tua kalau dari kampung, naik dari Parepare, turun di pelabuhan barang, bawa ayam 3 ekor, lepas di terminal 1, nah kejar lagi tuh, bawa pisang, bawa beras, bawa semua dia bawa, kasihan. Padahal anaknya sudah ada kerjanya di papan, dia bawakan itu. Begitu cintanya orang tua kepada anak. Jadi wajar kalau ibu bapak kurang ajar, tidak akan mendapat berkah dalam hidup. Muliakan orang tua ya. Kalau ada yang tanya-tanya, kenapa hidupku susah selama ini? Tidak usah tanya jalan lain. Durhaka sama orang tua. Orang tuaku sudah meninggal, Ustaz. Cara berbuat baiknya. 1, doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya heran lihat-lihat kita. Kalau tangannya ulama kita cium bagus. Bagus. Tapi pernahkah Bapak perlakukan tangannya ibu seperti itu? Pernahkah Bapak perlakukan tangannya orang tua? Saya orang lain, belum tentu saya doakan Bapak ikhlas. Doakan saya Ustadz, saya doakan tapi belum tentu saya ikhlas. Kenapa? Saya belum tahu Bapak. Tapi kalau orang tuamu yang doakan kamu, pasti ikhlas. Saya tadi kesini ibu saya telepon. Mak, telo doa nggak mau kak, Mak? Woi, wali doa ngaku nak. Saya tidak doakan diriku. Kau selalu kudoakan karena kau selalu jalan. Itu ibu. Kalau suami ibu, jangan sampai ibu juga berdosa kepada orang tua gara-gara suami. Jangan sampai bapak-bapak berdosa hanya karena istri. Jangan sampai kalian yang masih kecil durhaka sama orang tuamu, maka hidupmu bakal susah. Muliakan orang tua. Doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu doa lagi, ya Allah ampuni dosanya orang tuaku kalau sudah meninggal. Terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Sudah itu saja. Ada rezeki, sedekah. Ada rezeki, sedekahkan. Saya mau terang kuburnya orang tuaku, perbaiki sound sistemnya masjid. Terang itu kuburnya. Saya mau terang kuburnya orang tuaku, kirim pembeli lampu, kasih tahu panitia masjid. Mulai bulan depan saya yang bayar itu masjid lampunya. Jangan ambil uang celengan. Terang itu kuburnya orang tua. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada yang bangkrut gara-gara sedekah? Mana buktinya? Makin sedekah makin kaya. Rahmat Mas'ud. Coba lihat. Orang datang itu, bos, membayar ke bos. Bos, baju sekolah bos. Bos, istriku melahirkan. Bos, terbakar anuku. Bantu. Tapi mana ada yang bangkrut kalau rajin sedekah? Tidak ada, Pak. Kenapa Bapak Ibu miskin? Kalau selalu minta-minta. Berhenti minta-minta, Allah kasih kau kaya. Sedekah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit. Sedekah kau dengan tenagamu. Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak. Sedekah dengan apa? Lihat itu masjid. Oh, sudah kotor anunya. Apa namanya itu? Kudungnya. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan. Kak diam nih. Sudah, bawa masjid satu kudung. Itu sedekah. Oh, masjid antara masjid dengan toilet jauh. Sedekah dengan sandal swallow. Nah, curi orang, tidak ada urusan. Itu sedekah.
Kita lihat karpet, sudah jelek, sedekah dengan karpet. Insya Allah banyak pahala. Hari Jumat kita kirim air botol gelas ke sana, air gelas ke sana, orang minum itu sedekah. Saya cuma bisa nasi bungkus 10 saya sumbang hari Jumat, itu sedekah. Allah tidak lihat banyaknya, yang penting ikhlas banyak daripada sedikit tidak ikhlas. Sedekah serius. Sudah sedikit tidak ikhlas lagi, mending banyak ikhlas. Iya toh? Nah, panasnya di nggak bisa konsentrasi sejenak. Lewat-lewat ketawa itu Kak Bos. Nah, ibu bapak, salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi sholat jamaah. Nabi kumpul-kumpul sama sahabat. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak usah kasih, enggak apa-apa, Pak. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Menunggu orang masjid takwa. Ya. Nabi, saudara-saudara sekalian, kalian yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah. Bertanya sahabat, mana tetangga masjid ya Rasul? Kanan masjid 40 rumah, depan masjid 40 rumah, belakang masjid 40 rumah, belakang masjid 40 rumah. Itu tetangga masjid. Bubar. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra? Tidak melihat. Ya Rasulullah, bagaimana saya? Oh, kau lain karena kau tidak melihat. Pulang ini. Boleh kau sholat di rumahmu karena kau tidak melihat. Pulang. Belum jauh dipanggil kembali Nabi. Ya fulan, tan. Sini kau dulu. Kenapa? Kau dengar azan di masjid. Saya dengar ya Rasul. Kalau begitu kau wajib datang berjamaah di masjid. Zaman Nabi, tunanetra wajib berjamaah karena dia dengar azan di masjid. Kalau ini hadis diterapkan, Pak, penuh ini masjid jamaah. Kenapa? Kalau azan di menara sampai di ujung-ujung rumah dia dengar. Dan alhamdulillah masjid selalu ramai jamaahnya, Pak. Terutama kalau subuh penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun. Kentara itu kalau subuh orang tua, Pak, bau minyak gosok baru kita masuk pintu. Minyak angin, minyak gosok, cap tawon, tidak ada Bulgari. Orang tua semua di dalam masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Rahmat Mas'ud umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh dapat beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah pesan masjid sampai di luar. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar bapak-bapak ini, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut ini, yang sudah tua ya, rajin-rajin ke masjid, Pak. Berdoa mudah-mudahan bapak lagi sujud ajal menjemput. Apa keutamaan berjamaah di masjid? Satu, kalau hujan basah baju atau kena debu melengket di badan, ke masjid, bajunya yang basah itu melindungi dia nanti pada masa. Tahu mantel, Pak? Hujan, kalau hujan pakai payung. Apa tujuan itu payung? Supaya bapak tidak kena air, supaya ibu tidak kena air kalau pakai baju mantel. Begitulah fungsinya baju yang basah. Ketika bapak ke masjid dan gerimis, basah baju itu bapak yang melindungi bapak agar tidak disentuh api neraka. Sudah. Coba jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, hujan keras dia buka payungnya, pergi di jalan. Belen-belen namanya itu. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, lalu kau datang ke masjid, langkah-langkah kakimu adalah jihad fisabilillah. Melangkah kaki kanan, 1 pahala dicatat. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau 300 rumah masjid dari rumah tak dari masjid, 300 meter kali 2, 600 meter. Berapa langkah kaki itu bapak dapat? Apalagi kalau bapak jalan begini. Berapa langkah kaki itu? Iya toh? Apalagi kalau bapak keliling-keliling dulu ke kampung baru. Sampai di sini selesai orang sholat dong. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, tumbuhan, semua jadi saksi.
Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 26 November dia datang berjamaah masjid. Saya yang lihat. Itulah sebabnya kalau kita sholat jamaah, kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah di masjid, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Ini amalkan Pak, amalkan, itu sunnah. Bapak datang masjid dari pintu sana, pulang dari pintu sana. Itu makin banyak saksi di akhirat. Yang keempat, lipat 27 kali. Artinya, sekali Bapak sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi, kalau di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin di rumah Bapak susah sholat, mungkin di rumah banyak godaan, mungkin di rumah ibu bingung, ini saya sudah tahiyat atau belum, ini sudah 2 atau 3, ini apa? Kalau di masjid aman, tidak ada kecemasan seperti itu. Nah, itu datang ke masjid. Yang berikutnya, yang membuat orang malas ke masjid. Tadi, yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Mana manajemen masjid yang tidak bagus? Selalu disimpan saldo kas. Jangan simpan saldo Pak. Dengar ini panitia masjid. Bapak kalau simpan saldo kas di masjid, Bapak yang tanggung dosanya, tidak jalan amalnya orang. Saldo kas 80 juta. Jangan simpan. Cari orang yang susah, yang rajin berjamaah. Ada utangnya di bank, bayarkan supaya dia lepas dari kredit. Boleh itu. Baru dia suruh cicil ke masjid. Kalau dia di bank berbunga, makin susah hidupnya. Boleh. Saldo kas 80 juta, kita mau kencing tidak ada air, kerannya rusak-rusak, simpan, jangan. Berhenti jadi panitia kalau Bapak tidak bisa urus masjid. Yang sudah tua mundurlah, kasih anak muda. Ini masjid bukan perusahaan punya. Oh, begitukah di sini? Hah? Jangan marah Pak, siapa suruh kau panggil Kak? Semau kok. Demi Allah Pak, Bapak tanggung kalau amalnya orang tidak jalan. Bapak coba kalau itu uang cuma 100.000, tapi diberikan keran, maka selama keran itu berputar, selama itu orang yang punya uang dapat pahala. Tapi kalau dia cuma di bank disimpan, tidak jalan amalnya. Belikan dispenser, belikan kopi, tidak apa-apa, boleh. Jangan ditulis di masjid, dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Ayo, Bapak pernah ke tanah suci di Madinah, pernah ke Mekah, ada tidak ditulis dilarang tidur? Tidak Pak. Barangkali ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia datang ke masjid supaya bisa tidur. Itu memang boleh. Yang tidak boleh, ngiler. Maka kalau kau mau tidur di masjid, bawa kau bantal. Kalau tidak bisa, kau gelisah kau di rumahmu, bertengkar kau sama istrimu, istrimu ngomel terus, maka dia bilang, jangan kau pulang, merdeka. Bodoh itu istri sekarang kalau Nabi bilang sama istrinya, jangan kau pulang, oh gembirai. Langsung Nabi bilang pacarnya, sini kau sayang, di rumahku kau tidur, kulayani kau dengan baik. Sudah. Jangan ditulis, jangan bawa anak-anak berisik. Bersyukur kalau masih ada anak-anak berisik di masjid. Kalau tidak ada anak-anak berisik di masjid, maka tidak ada lagi nanti yang mau datang di masjid. Kalian juga orang tua, kalau anakmu mau ke masjid, belikan songkok dan baju baru. Anaknya mau pergi, Pak, mau pergi masjid, belikan songkok. Apa dia bilang? Itu nak, songkok nenek nu kau pakai. Anaknya nomor 7, songkok nenek nomor 10. Tak buas si songkok nama buas sih. Berteriak ni temannya, Pak Doja. Tidak mau ya nak pergi masjid. Hei, ini masjid ini sound systemnya tidak bagus. Kasih bagus. Ini saya kasih tahu Ki, tanya itu ahli tentang AC. Itu kalau ada AC besar begini, 2, dingin mini masjid, tambah lagi itu. Tapi apa yang kasih panas? Karena Bapak pakai kipas. Itu kipas dengan AC ibarat air dengan minyak, tidak bisa dia menyatu. Kenapa? Itu AC ruangan harus tertutup. Kalau kipas tidak boleh tertutup.
Kalau tertutup itu kipas, maka makin panas orang di dalam. Kenapa? Karena itu kipas perlu sirkulasi udara, perlu angin keluar masuk. Kalau tidak keluar masuk angin, maka angin yang ada itu saja putar terus, akhirnya jadi panas. Apalagi kalau ada yang bau keteknya di dalam. Pedek masih sano. Kege mak badaram mangi. Mak bau lasuna mansedinya. Itu mi pentingnya anak muda jadi pengurus masjid. Karena kalian kalau sudah tua tidak ada yang tahu. Kau juga anak muda, muliakan orang tua. Tempatkan di mana itu orang tua? Tempatkan sebagai penasehat masjid. Jangan masjid dikira dia punya. Ini lembaga umat yang punya. Kasih karpet yang bagus. Ada saldo kas, jangan simpan Pak, Bapak berdosa. Tidak jalan amalnya orang. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala apa? Sound sistemnya jelek. Begitu kita takbir Allahu Akbar, langsung story. Mau ki perbaiki, sudah maki takbir, terpaksa si tangan ki. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala muadzin. Jengkel orang dengar muadzin. Orang tua, sudah tua, tidak mau tahu mengalah, mundur ona wasangiko. Ayah. Nah mudah deh, iya siro tomato, iya siro. Coba. Iya. Apalah yang membuat orang malas ke masjid? Kadang-kala penceramah. Kita di rumah sudah bertengkar istri, di kantor mumet pikiran. Kita datanglah ke masjid dengar ceramah, mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Ini bukan pencerahan, nak kasih takut kita terus dibakar pantatmu, ditusuk balik. Udah bilang tak boleh. Iya, apalagi yang kasih malas orang ke masjid. Kadang-kala apa? Imam. Ada juga imam suka sekali baca panjang. Tidak tahu juga apa nak baca. Nagaret memi. Dolin. Al-Fatihah paling nak baca. Dolin. Malam petoni tidak jelas. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar ini Pak Imam. Satu, baca kau yang ringkas. Kenapa? Karena jamaah kita di belakang macam-macam. Ada yang sudah tua tidak bisa lama berdiri. Ada anak muda yang baru datang, tidak senang yang lama-lama. Pulang di masjid, enak sembahyang di masjid. Ampun Pak Ustaz. Kenapa? Dia bilang itu mesti aliran sesat. Kenapa aliran sesat? Dalih sambayan subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah nama itu dong. Makanya tuh imam sebelum kau takbir jelaskan dulu jamaahmu. Adik-adik, ini kita sujud tilawah. Sunnah malam Jumat membaca surah As-Sajadah. Pada rakaat kesekian kita harus sujud. Ini bukan 3 rakaat, tapi karena Allah perintah ayat itu dibaca sujud. Jelaskan. Yang sulit, wih, aliran apa ini? Kenapa 3 rakaat? Enggak, kau yang dongo. Tidak bisa orang lama-lama di belakang Pak. Mungkin ada orang mati yang ya karena dia tobat usia senja, tidak bisa lama kasih berdiri. Batena musessa, nak naik lagi kepalanya. Belum bisa selesai. Nah ulah, malam jatuh lagi, naik udah lagi. Ada barangkali di dalam jamaah Satpol PP yang pakai sepatu baru, lama ku baca, nah lupa simpan baik-baik sepatunya, pasti dia hilang di sepatu. Bapak imam sesat, maka pasti dia tidak khusyuk. Ada barangkali juga ibu-ibu yang sekali kentut sudah makan pete. Ya, yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal.
Tujuannya apa Ustadz? Satu, supaya jamaah ikut kalau dia hafal. Coba kalau kita imam baca Al-Fatihah, kita ikut juga toh. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi coba imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 120. Nah, imam sibuk dengan bacanya, kita sibuk dengan hayalan tak. Mau ikut, tidak dihafal. Mau ruku, belum ruku, terpaksa dibaca semua pengumuman masjid. Keadaan keuangan masjid, saldo kas pengeluaran, sumbangan dari haji, dibaca semua. Belum selesai ini sudah dibaca satu palampang ini, satu ini dibaca lagi Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai imam dibaca lagi bajunya tim sukses Rahmat Masud, calon wali kota Balikpapan. Semua Pak dibaca. Siapa salah? Imam. Ada ini cerita gini, wallahu alam benar atau tidak. Ada penghafal Quran dites bacaannya. Nah, kau imam, kau mau dengar bacaan imam lah dia. Dia baca betul yang susah. Hanya dia yang tahu. Tiba-tiba jatuh cicak di kepalanya. Tas silang itu, stres. Orang stres hilang bacaannya. Apa sambungannya ini ayat? Mau ruku tidak tahu apa sambungannya? Tidak ada tuh bisa bantu. Terpaksa Nabi bilang imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda, dia bilang, kalau begitu ya sudah, ya Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini waktuku kuliah ini, kisah nyata. Waktu saya KKN, belum Pak jadi ustaz waktu itu. Ada temanku, baru kenal ceritanya ini. Pikir sholat di posko, dia pakai gamis, baju ustaz sih, bilang, alumni pesantren ini. Imam, dialah imam. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca Al-Kafirun, aku bilang macam apa? Macam apa iya? Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma, wala antum abid, wala ana. Jengkel temanku yang anak fakultas sastra, langsung teriak. Nabi bilang, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Nabi bilang, ini imam, ilmi juga kupikir. Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini waktuku SD di kampung, sembahyang asar. Sujud Pak Imam lama sekali. Apa ini imam lama sekali sujud? Tiba-tiba ada temanku nangkat kepalanya, sembahyang asar tuh. Dan sudah, tidak ada imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau sholat bubar, tidak ada imam. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa ku tinggalkan saf? Nabi bilang, kentut kanan. Pak Imam, lain kali kalau Bapak Imam kentut, kasih bangun ki dulu supaya dilihat kau pergi. Nabi bilang, ku sengaja nak, karena malu kau lihat. Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya agama mengajarkan dalam fikih sholat jamaah, hati-hati milih imam. Makmum siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai orang dewasa sampai belum balik boleh jadi makmum. Mulai orang cerdas sampai orang blow on boleh jadi makmum. Imam tidak boleh. Hati-hati. Kenapa? Salah imam kacau sapi. Maka hati-hati. Kalau salah imam, bubar jamaahmu. 2020 yang akan datang, Balikpapan akan milih imam wali kota. Kalau kau salah milih wali kota, sengsara hidupmu. Mengerti maksudku? Mengerti itu? Siapa yang panggil kak? Hah? Ada juga calon wali kota, datangkan artis. Tahu pernah mamal ustaz. Kalau artis nak datangkan kibu, terancam kibu. Datang itu artis, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, nak goyang di depannya suami tak. Enggak juga nak kasih lihat kipahanya pak, nak kasih lihat ki saja. Dia tu nak pakai teni-teni ki pak. Enggak nak kasih pegang, dikasih lihat saja. Cancing cuy. Ada itu pak Haji nonton ya. Coba kalau ustaz nih, kita dah tahu ini sholat jamaah. Enaknya kalau calon pemimpin kita yang juga calon pemimpin dekat dengan ulama. Jangan kau musuhi ulama. Yang penting jangan jadi manusia
jarum apa itu? Jisamsu. Tahu jisamsu? Janji manis nyatanya palsu. Insya Allah para rahmat tidak begitu. Perlu ini perlu. Dia tanya, Ustadz bagaimana kalau perempuan? Boleh ibu perempuan ke masjid, tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang kata Nabi. Kenapa perempuan dulu tidak dianjurkan ke masjid? Karena dulu tidak aman. Kalau pergi sendiri diculik dan diperkosa dulu. Sekarang di Manggar aman. Siapa mau culik apalagi kalau ibu sudah 60 tahun. Siapa mau culik ibu, bikin susah. Ada remaja. Ini ustadz yang ceramah. Tidak pernah saya pondok pak. Tidak pernah saya sekolah pondok. SD sekolah umum, SMP sekolah umum, SMA sekolah umum, sarjana sekolah umum, S2 sekolah umum, S3 sekolah umum. Di mana saya belajar agama? Datang ke masjid. Saya kalau Ramadan dulu zaman SMP dan SMA, saya sudah bermalam di masjid. Waktu itu belum saya tahu apa itu itikaf. Tapi ternyata itulah itikaf, tinggal di masjid. Apa kerjaku? Kalau sudah jam 2 teriaklah saya di masjid. Sahur, sahur, sahur. Kalau ada lebih kue bawa sedikit ke masjid. Kita mau juga buka puasa, mau makan sahur di sini. Cuma ada dulu imam di kampungku aneh-aneh pak. Berteriak ini bilang, jangan pak, orang kaget semua. Siapa yang pukul Pak Doja? Lari semua orang ke masjid. Jangan pak. Ternyata jam 4. Kacau orang. Sudah itu ditegur, jangan bilang jangan pak. Karena Pak Doja tidak tahu. Nah bilang lagi, sahur, sahur. Sudah jam 3 lewat 60 menit. Cocok tahu aja gampang. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita juga jamaah ada aturannya. Sudah ya? Nah, karena sudah waktu dari tadi saya tunggu, alhamdulillah. Kalau masih mau dengar ceramah, kita pergi rame-rame ke Masjid Taqwa. Kan tidak dibayar gitu. Nah, kita sama-sama lah ke sana. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunanu bihi ar-raib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunanu bihi ar-raib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
نفس بعالي